Salah satu di antara sumber keributan dan kericuan sesama manusia adalah ambisi menjatuhkan dengan celaan. Betul memang jika dikatakan bahwa mulut lebih tajam dari pisau. Terlebih di zaman yang serba digital seperti saat ini, mulut kita dengan omongan pedasnya dapat menampar siapapun, bahkan yang tidak berada di depannya secara fisik. Kita harus benar-benar sering membaca akhlak para ulama dan para pendakwah sebelum kita. Akhlak para salafus soleh sangat jauh dari akhlak kita sekarang. Salah satu akhlak mulia mereka adalah tidak membalas celaan, caci maki, dan olok-olok. Mereka tidak melayani celaan dan debat. Bahkan sebagian dari mereka justru memaafkan. Salah seorang ulama, Waqi' rahimahullah, pernah mengatakan dalam sebuah tragedi kurang mengenakan yang mengenainya. Seorang laki-laki mencela Imam Waqi' rahimahullah, namun beliau tidak merespon sama sekali. Beliau ditanya, "Mengapa engkau tidak membalas celaan itu?" Beliau menjawab, "Untuk apa kita belajar agama kalau begitu?" Kisah ini seolah menyindir secara tegas manusia-manusia di era sekarang, di mana keilmuan agama masih banyak tidak ditampakkan oleh orang-orang yang lahir dari didikan Islam yang kental. Faham tentang syariat, tapi lisannya begitu mudah menjatuhkan manusia yang lain, lalu berlanjut dengan saling mencela dan mengeluarkan perkataan buruk antar mereka. Dalam kisah lain, ketika ada yang mencela Asy-Sya'bi rahimahullah, maka beliau berkata, "Apabila engkau benar, semoga Allah mengampuni aku, dan apabila engkau dusta, semoga Allah mengampuni engkau." Demikianlah contoh dan teladan dari ulama kita. Sebaik apapun kita, pasti akan ada orang yang mencela kita. Bahkan manusia paling mulia, Rasulullah SAW pun dicela oleh manusia dengan julukan yang sangat jelek, yaitu gila, tukang sihir, dan tukang dusta. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta." Orang beriman dan melakukan banyak kebaikan pun akan menjadi bahan olok-olok dan bahan tertawaan bagi orang yang keras hatinya. Allah Ta'ala berfirman, ketika mereka, yaitu orang beriman, melewati orang kafir, mereka orang kafir pun menertawakan. Kita pun tidak bisa berharap semua manusia akan suka dengan kita, atau semua manusia memuji kita, serta tidak ada satupun yang mencela. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Hal tersebut pasti terjadi, maka hendaklah selalu bersama orang-orang yang taat kepada Allah." Untuk menghadapi hal seperti ini, cukup dengan tidak mempedulikan dan tidak merespon sama sekali celaan tersebut. Perkataan Ibnu Hazm rahimahullah mungkin akan sedikit banyak menyadarkan kita. Barang siapa yang menyangka ia bisa selamat dari celaan manusia dan cercaan mereka, maka ia adalah orang gila. Demikian juga perkataan ulama, sampaikanlah, lalu teruskanlah berjalan, tidak terlalu peduli dengan celaan. Puncak akhlak dari para ulama dan salafus soleh adalah berusaha memaafkan, dan ini butuh jiwa yang besar. Jika kalian membalas, maka balaslah yang setimpal. Akan tetapi, bila kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Maka hematkan energimu, maafkan celaan itu. Karena setiap balasan celaan yang kita lemparkan pada para pencela itu tidak memberi jaminan akan memperbaiki kondisi. Fokus pada setiap kebaikan yang bisa kita lakukan, dan selalu sadar bahwa memuaskan hati semua orang adalah hal yang mustahil.